Halo pemirsa, kami kembali memperbarui informasi Anda dalam program Peduli News. Masih bersama saya, Trianti Sulaiman. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi pengelolaan sampah plastik. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, berikut kami hadirkan untuk Anda cuplikan laporan Nur Fadila Wahid yang dihimpun beberapa waktu yang lalu dari kantor DLH Parepare. Ya, Trianti, jadi saat ini saya bersama dengan Bapak Ardiansa selaku Kabid Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Oke, Pak, tadi ada sosialisasi terkait dengan pengelolaan sampah plastik ini, Pak, itu bisa dijelaskan terkait itu, Pak? Ya, terima kasih bahwa tadi kami dari bidang kebersihan dan persampahan diutus untuk mewakili Dinas Lingkungan Hidup memberikan materi sosialisasi pengelolaan daur ulang sampah plastik. Kegiatan ini sudah yang ke-8 kalinya, terakhir di Kelurahan Ujung Lara, yang sebelumnya semua kelurahan yang ada di Kecamatan Soreang, ditambah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Ujung, yaitu Kelurahan Ujung Sapa. Kegiatan ini adalah program pemerintah kelurahan sesuai dengan Permendagri 130 terkait dengan pengelolaan dana kelurahan di Kota Parepare. Selanjutnya, kami sangat mengapresiasi langkah-langkah kelurahan sekaitan mengangkat tema kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah pada program Permendagri 130 tahun 2018. Tentunya kami sangat berharap dengan hadirnya pelatihan dan sosialisasi ini bisa berkelanjutan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di kelurahan. Yang selanjutnya bahwa dalam pelatihan dan sosialisasi ini kami juga mengedukasi masyarakat terkait pentingnya peran masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan kebersihan dan persampahan di Kota Parepare. Karena kenapa? Kami juga berharap ada edukasi kepada masyarakat sehingga bisa mengefisiensi dan mengefektivitaskan pelayanan yang ada di Kota Parepare. Terkhusus yang ada di Kecamatan Soreang, kami sangat berterima kasih karena sebagian besar masyarakat yang ada di Kecamatan Soreang sudah membantu pemerintah khususnya dalam hal pelayanan kebersihan dan persampahan. Itu memang pelatihannya itu, Pak, sudah ada dibentuk tim-tim untuk melatih masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah itu, Pak? Terkait dengan tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare, bahwa pelatihan yang dilaksanakan di setiap kelurahan itu diwakili oleh Kepala Seksi Limbah B3, limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu Ibu Andi Amina SP. Tapi ada ya, Pak, ya? Ada. Okay. Mungkin ada pesan-pesannya ke masyarakat bagaimana untuk untuk mengelola limbah sampah plastik sendiri? Ya, pesan kami kepada masyarakat yang pertama, kami berharap masyarakat dalam hal penanganan sampah di Kota Parepare, kebersihan dan persampahan, yang pertama kami menginginkan masyarakat membuang sampah pada tempatnya. Terus yang kedua, kami berharap masyarakat menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Dan yang ketiga, kami berharap peran serta pemerintah kelurahan beserta seluruh perangkatnya sampai di tingkat bawah, RW, RT, dan kader-kader yang ada di kelurahan bisa membantu masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pemahaman pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kelurahan dan di sekitar wilayah masing-masing. Oleh sebab itu, dengan hadirnya sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman dan mampu menyampaikan pesan-pesan pemerintah Kota Parepare kepada masyarakat itu sendiri. Oke deh, siap. Makasih, Pak, atas waktunya. Oke, ada kembali ke studio.
Berikutnya, saudara, kami hadirkan untuk Anda cuplikan wawancara reporter Peduli News kami Nur Fadil Wahid bersama dengan Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup. Ini terkait pemeliharaan dan juga pengecatan bak sampah sekota Parepare sebagai antisipasi ataupun untuk menjaga estetika kota. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, Drianti jadi masih bersama dengan Bapak Ardiansa di sana. Oke. Ya, Pak, katanya ada pemeliharaan bak sampah ya? Ya, terima kasih. Untuk saat ini kami sedang melaksanakan pemeliharaan bak sampah yang ada di sekitar jalan yang ada di Kota Parepare. Kami lakukan pemeliharaan karena ada beberapa sarana bak sampah sudah mengalami kerusakan. Tentunya kerusakan ini dapat menimbulkan sampah yang berserakan, yang sudah dibuang masyarakat berserakan, mungkin karena gangguan hewan yang mencari makan, mungkin gangguan karena adanya pembunuh yang mencari limbah-limbah plastik, sehingga bak sampah yang tidak memiliki penutup atau rusak itu mudah berserakan di sekitar bak sampah tersebut. Oleh karena itu, kami dari tim DLH melakukan pemeliharaan dan perawatan bak sampah yang ada di Kota Parepare. Kami menyisir satu persatu bak sampah yang sifatnya strategis sehingga mudah juga untuk masyarakat membuang sampah dengan baik. Yang mengalami banyak kerusakan di sekitar bak sampah itu adalah pintu bak sampah itu sendiri. Bahkan ada beberapa bak sampah itu sudah tidak memiliki pintu bak sampah, sehingga masyarakat yang membuang sampah itu bisa saja kembali berserakan di apa, karena mengalami gangguan dari hewan-hewan yang biasa mencari makan di sekitar bak sampah. Dan kami targetkan di September ini sebagian besar bak sampah yang ada di Kota Parepare sudah kami sentuh dengan biaya pemeliharaan yang ada di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Itu Pak, nantinya akan ada bak sampah baru atau bagaimana? Diperbaiki saja atau gimana? Ya, kami lihat juga dari kondisi kerusakannya. Kalau kerusakannya di bawah 50%, kami lakukan pemeliharaan, perbaikan. Tapi kalau di atas 70%, kami pertimbangkan untuk membuat baru. Membuat baru sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dari masyarakat. Ini juga banyak yang memunculkan seketika kita melakukan pemeliharaan di tengah jalan. Ada usulan-usulan dari RT, RW setempat menginginkan adanya penambahan bak sampah. Tentunya kami akomodir dan kami rasionalisasikan dengan anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Itu rencananya akan ada berapa tuh ditambahkan kan, karena ada permintaan kan dari masyarakat? Kalau terkait dengan tambahan tergantung dari kebutuhan dan kesepakatan kami dengan pemerintah kelurahan, RT, RW, karena meletakkan juga bak sampah itu harus ada persetujuan dari masyarakat. Karena tidak sedikit juga bak sampah yang kami mau dirikan itu ada pro dan kontra. Pro dan kontra terkait dengan penempatan bak sampah itu sendiri, karena tidak semua masyarakat menerima dengan baik. Bahkan ada yang menginginkan tidak ada bak sampah, cukup dengan tempat sampah yang disimpan di depan rumah masing-masing. Oh, berarti masih tahap pemantauan sekarang? Ya, kalau untuk saat ini sambil berjalannya pemeliharaan, kami juga melakukan pemantauan di titik-titik mana yang kami bisa bangunkan bak sampah supaya bisa memudahkan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak lagi berserakan di tempat-tempat yang sifatnya tidak berpenghuni, biasa disimpan di fasilitas umum, di trotoar. Tapi kita menyediakan tempat sampah berupa bak sampah yang tidak mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitarnya dan mudah dilewati mobil angkutan atau armada sampah. Oke deh, sip.
Oke, makasih Pak. Oke, nanti kembali ke. Saudara, sebagai bentuk antisipasi banjir dan juga air tergenang, Dinas Lingkungan Hidup gencar melakukan pembersihan dan juga pengerukan drainase. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam laporan reporter Peduli News kami Nur Fadil Wahid berikut ini. Ya, jadi masih bersama dengan Pak Ardiansa lagi. Oke, ini terkait dengan laporan warga nih Pak, terkait dengan sampah-sampah di saluran ini. Itu bagaimana Pak Delha menanggapi? Ya, terkait dengan kegiatan pembersihan yang ada di drainase atau selokan, memang beberapa hari ini kami menerima keluhan dari masyarakat. Yang pertama terkhusus di Jalan Reformasi. Jalan Reformasi itu terjadi adanya penyumbatan di saluran air yang mengakibatkan setiap hujan tiba, air yang harusnya itu melalui saluran air drainase yang ada di situ meluap bersama dengan sampah-sampahnya, sampah-sampah plastiknya ke Jalan Reformasi. Nah, tentunya ini menjadi keluhan yang sangat serius dari masyarakat, dikarenakan bahwa di lokasi itu ada sarana ibadah yaitu masjid. Seketika masyarakat mau ke masjid lantas bertepatan dengan hujan tiba, semua air yang ada di selokan itu meluap sampai ke depan masjid. Nah, tentunya ini menjadi perhatian khusus kita Dinas Lingkungan Hidup. Dengan respon yang cepat, kami beserta Lurah, RT RW setempat itu melakukan survei yang ada di lokasi, dan ternyata benar ada beberapa bahagian dari drainase itu yang mengalami penyumbatan. Penyumbatannya pun juga tidak lain dari karena adanya tumpukan sampah yang disinyalir adanya kegiatan masyarakat membuang sampah sembarang tempat. Artinya yang berada di ketinggian itu dengan mencari jalan pintas membuang sampah langsung ke saluran air atau selokan. Tentunya kami sangat berharap dengan kegiatan pengerukan ini, kegiatan pengangkatan sedimen ini, sampah-sampah yang ada di drainase yang ada di Reformasi, tidak lagi ada masyarakat yang membuang sampah. Kemarin hari Senin kami sudah lakukan pengerukan, kami sudah lakukan pembersihan. Alhamdulillah di sekitar sana tidak terjadi lagi penyumbatan. Tinggal kami meminta kepada masyarakat untuk menjaga kondisi ini supaya tidak terjadi penyumbatan. Yang kedua, di wilayah Jalan Lasindrang menuju pelabuhan Capak Ujung dan menuju Pasar Legasi. Di sini juga terjadi penyumbatan dikarenakan daerah ini daerah kerendahan. Semua saluran air dari arah selatan ini menuju ke arah utara Pasar Legasi melewati Kelurahan Kampung Pisang. Kami juga mendapatkan keluhan ketika kami melakukan sosialisasi terkait pengolahan sampah di Kelurahan Kampung Pisang. Kami juga mendengarkan keluhan, dan setelah kami mendengar keluhan, kami melakukan rapat kecil di tingkat kelurahan bersama RT RW terkait dengan rute yang mana yang harus dikerjakan bersama tim dari DLH. Setelah kami tentukan bahwa ternyata awal yang harus dikerjakan itu berada di Jalan Lasindrang. Tim kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah bekerja di sekitar Jalan Lasindrang, sekitar Jalan Sasilia menuju ke pelabuhan Capak Ujung. Tentunya kami berharap ini ada dukungan masyarakat, karena masyarakatlah nanti yang sendiri yang menikmati kondisi saluran air ini ketika atau pasca sudah dilaksanakan pengerukan. Dan kami berharap bantuan dari masyarakat untuk tidak melakukan pembangunan secara permanen di atas saluran air yang ada di depan rumah masing-masing. Ini karena menyulitkan kami, sangat menyulitkan kami melakukan pengerukan ketika ada proses pembangunan secara permanen. Sementara kami membutuhkan penutup drainase, penutup selokan yang ada di pertokoan itu
tidak ditutup secara permanen, sehingga memudahkan masyarakat, memudahkan kami kapanpun kami bisa membuka, kapanpun kita bisa melakukan pengarukan dan pembersihan yang ada di Trans ini. Dan kami berharap dalam waktu 1 minggu ini semua drainase yang ada di sekitar Jalan Lasinrang, Jalan Sasilia menuju ke pelabuhan Campak Ujung itu bisa diselesaikan dengan baik. Oke deh, siap. Oke, makasih Pak. Ya. Oke, nanti kembali ke Dan pemirsa, demikian sejumlah informasi yang dapat kami suguhkan untuk Anda dalam Peduli News untuk hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.